Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu ada dalam lindungan Allah, selalu ada dalam kesehatan, dan selalu ada dalam semangat yang luar biasa. Oke teman-teman, di video kali ini kamera bisa maju. Di video kali ini saya mau menjelaskan ya beberapa langkah agar sukses di budidaya sidat. Apa saja sih yang harus dipersiapkan ya, khususnya di budidaya sidat glass eel ini? Yang pertama tentunya sidat ya, karena kita kan di sini mau budidaya sidat. Nah ini sidat kurang lebih 920 gram ya, 1 kilo kurang. Oh ya teman-teman, disclaimer, dan ini untuk panjang 1 meter, untuk panjang 1 meter itu ini mampu 1 kilo ya, jadi maksimalnya itu diisi dengan 1 kilo bibit sidat glass eel. Dan ini hanya bisa sampai ukuran 3 bulan. Nanti kalau udah 3 bulan teman-teman harus mempersiapkan lagi tempat, yaitu terpal ya ukuran 2 kali 1 meter lah. Tapi kalau misalkan teman-teman punya terpal, itu bisa langsung di terpal, nggak usah di akuarium. Cuman saya menyarankan di akuarium ini ya untuk pembelian sidat 1 kilo atau pembelian sidat 2 ons itu agar terpantau ya teman-teman. Nah yang pertama kita membutuhkan bibit sidatnya ya. Nah untuk bibit sidat teman-teman bisa pesan di saya melalui WhatsApp saya di 0821 1594 7426. Bisa saya ulang, 0821 1594 7426. Nah teman-teman, selain bibit sidat kita juga memerlukan media ya. Di sini kita sudah saya bahas tadi, kita menggunakan akuarium panjang 1 meter. Nah apa saja sih selain akuarium dan sidat? Yang kedua kita membutuhkan ini teman-teman nih, kita membutuhkan aerator ya. Teman-teman pasti tahu sih aerator nih. Nah, nih aerator itu kurang lebihnya kayak gini nih. Ini lagi dipakai sih ya. Oh, teman-teman pasti tahu lah. Yang pertama kita membutuhkan aerator ya, kamera bisa agak lihat sini. Nah, fungsinya aerator itu ya teman-teman untuk mengganti oksigen atau menyuplai oksigen ya, sehingga kadar oksigen di dalam air tersebut cukup banyak, karena memang sidat itu salah satu ikan yang membutuhkan oksigen cukup besar. Jadi misalkan teman-teman nggak pakai aerator seperti ini, nah, otomatis kadar oksigen sangat kecil. Lama kelamaan sidat akan naik ke permukaan, dia akan pengap-pengapan, bahasa Sundanya, dia akan mati. Nah makanya kita wajib aerator. Nah aerator itu berapaan sih bang harganya? Nah teman-teman bisa cek di Shopee atau Tokopedia juga banyak. Ini harganya paling kisaran 25.000 ya, 25 ribuan. Ada yang 30, ada yang 25.000, tergantung si penjual toko akuariumnya. Nah yaitu yang kedua. Yang ketiga kita membutuhkan ini nih teman-teman. Tadi yang pertama kita butuh sidat, yang kedua kita butuh akuarium ya, yang ketiga kita butuh air akuarium ya teman-teman, yang keempat kita butuh ini nih aerator. Nah yang kelima teman-teman, kita membutuhkan ini sih sebenarnya penting nggak penting ya teman-teman. Nah ini itu mesin pompa ya, mesin pompa akuarium biasa. Kalau ini harga saya beli di toko akuarium itu kurang lebih sekitar 40.000 ya. Kalau ini memang agak sedikit lumayan harganya. Ada yang 40, ada yang 50.000, tergantung kecepatan pompanya itu sendiri dan tergantung merek juga sih. Rata-ratanya 40 sampai 50.000 untuk mesin pompa. Namun ini penting nggak penting, balik lagi ke si pembudidayanya. Kalau memang budgetnya mencukupi ya saya sarankan wajib beli pompa ini. Kenapa sih penting gitu kan? Kenapa sih penting nggak penting? Yang pertama, pompa tersebut ini, nah ini bisa dilihat, ini ada 2 lubang teman-teman. Cuman ini saya tutupin satu ya. Nah ini saya tutupin satu, ini satu lubang, ini lubang kedua. Jadi ada 2 lubang di mesin ini. Yang lubang pertama ini saya arahkan, nah masuk ke sini teman-teman, masuk ke media filter. Ini ada kapas dan lain sebagainya. Nah ini yang satu lagi, kamera bisa lihat. Nah ini yang saya tutupin ini, nanti saya cabut. Ini berfungsi untuk arus juga teman-teman, karena kan ini kan untuk penyedotnya ya, disedot dari sini. Setelah disedot
keluar ke sini naik ke atas. Nah, yang satu lagi ke sini keluar. Ini fungsinya untuk menciptakan arus ya, teman-teman. Nah, jadi lubang yang satu naik ke atas untuk mengarah ke filter sehingga kotoran-kotoran itu bisa tersaring. Itu sih pentingnya menurut saya. Nah, yang lubang kedua itu untuk menciptakan arus, karena lubang kedua juga sama, mengeluarkan air juga, mengeluarkan apa sih ya, semburan air, sehingga bila mana saya disimpan di ujung nanti kan ada arus. Nah, ada arus buatan, sehingga si sidat-sidat tersebut juga, baby sidat itu dia bisa lari-larian, terlihat aktif. Nah, memang sih ada banyak poin plus bila mana kita menggunakan pompa seperti ini, karena bila mana sidat terus beraktivitas, misalkan saya kasih makan terus dia beraktivitas, otomatis dia akan sehat, sidatnya cepat besar. Kalau saja sidatnya tidak pakai pompa seperti ini, otomatis dia diem aja, makan, diem, makan, sama kayak orang, kayak manusia. Kalau dia cuma makan doang, diem, tidur, makan, diem, tidur, hardolin. Kata bahasa Sunda itu hardolin, dahar modal ulin. Silahkan komentar di bawah yang tahu hardolin. Nah, kalau sidatnya cuma hardolin, nah mungkin pertumbuhannya juga cukup lama teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalau memang budgetnya ada, cukup belilah mesin pompa ini di bawah 50.000. Ini yang kelima. Yang keenam, teman-teman bisa dilihat, kita kalau memang mau pakai pompa, nah teman-teman harus punya ini nih, punya apa, mesin, bukan mesin, punya talang filter. Tapi teman-teman kalau ini sih beli lumayan nih, harganya sekitar 70.000. Ini 70.000 itu sekitar 70 cm teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau beli, nanti bisa saya buatkan juga videonya selanjutnya. Nanti teman-teman bisa ini aja, di ember bekas. Nah, jadi pasang ember bekas di atas akuarium misalkan, atau misalkan mau pakai terpal, nanti di atas terpal nanti dibikin dudukan aja. Nah, ini pakai ember misalkan, kebayangnya teman-teman ya, pakai ember. Nah, ini ini tadi kan yang keenam ya, yang ketujuhnya saya lupa. Teman-teman bisa beli ini nih. Teman-teman, ini yang poin ketujuh, teman-teman bisa beli ini. Ini itu kawat nyamuk ya teman-teman. Kawat nyamuk ini cukup penting menurut saya, karena ini nih teman-teman. Karena kalau kita beli di pompa akuarium, ini itu ada corongnya ke sini, namun lubangnya gede-gede. Sidat atau baby sidat ini akan tersedot ke sini. Nah, ini akan mati ya, tergiling oleh mesin ini. Makanya ini ditutupin menggunakan ini nih, kawat nyamuk. Teman-teman bisa dibeli di toko material terdekat. Murah sih harganya, bisa. Kalau di sini sih bisa 10.000, atau misalkan cuma 15.000 atau 10.000 bisa dapat sedikit. Kalau ini saya belinya 1 meter. Ini harga 25.000. Kalau saya beli 1 meter karena saya ya sebagiannya untuk menutup dinding-dinding ventilasi biar nyamuk-nyamuk tidak masuk ke dalam rumah saya ya. Tentunya biar istri saya tidak tergigit nyamuk. Bukan begitu, Samira? Nah, oke. Berarti itu yang 7 poin ya. Nah, saya mau membahas poin yang ke-6, teman-teman. Di sini kita mempunyai kapas ya. Nah, di sini ada kapas. Ini ada kapas seperti biasa, teman-teman. Ini udah kotor ya. Ini ada kapas biasa sih, ini juga kapas di toko akuarium banyak. Segini itu cuma 5.000, ini juga 5.000 tapi banyak. 5.000 yang kapas putih itu banyak, ada 3 lapis kalau nggak salah. Teman-teman bisa dibeli di toko akuarium cuma 5.000. Jadi total harga itu ya kurang lebih mesin pompa 50 gitu kan. Nah, mesin filter ini teman-teman bisa ganti pakai ember ya. Jadi misalkan ini pakai ember, di dalam ember tersebut disimpan misalkan apa namanya, kapas. Teman-teman bisa pakai kapas agar nanti kotoran-kotoran yang telah dikeluarkan dari baby sidat itu atau dari pakan bisa tersedot ke atas filter, nanti mengumpul di kapas. Nah, untuk ember tadi, jadi nanti embernya dikasih kapas. Nah, nanti di ember-ember tersebut di bawahnya atau di pinggir-pinggirnya nanti dibolong-bolongin pakai paku, terus pakunya pakai dipanasin dulu, dibolong-bolongin, pokoknya biar airnya turun lagi ke bawah. Nah, kalau saya ini kan udah jadi ya, beli dari toko akuarium, ini 70 ribuan. Saya mesin ini saya pasang di sini.
terus dia turun ke sini, nanti di sini serap ya kotoran-kotorannya, terus keluar lagi dari sini teman-teman. Jadi keluar lagi. Nah, sehingga untuk kotoran-kotoran ini akan tersaring, nanti kita tinggal bersihkan aja, bersihkan ini dan juga bersihkan ini. Jadi air akan tetap bersih, Oke teman-teman, kita langsung saja masukkan ya sidatnya, ini 1 kilo kurang sedikit. Oke teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya, jadi untuk satu akuarium ini panjang 1 meter, bisa masuk hingga 1 kilo. Jadi teman-teman bisa di akuarium atau di terpal juga bisa ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bisa dilihat di akuarium saya di sana ada ikan sapu. Nah, ikan sapu itu fungsinya kita agar apa namanya, agar apa namanya, si sapu ini bisa membersihkan sisa-sisa kotoran ataupun sisa-sisa makanan, karena ikan sapu juga itu cukup penting ya menurut saya teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat ya di sini kamera. Nah inilah settingan yang simpel ya, cukup simpel, yaitu 7 langkah yang sudah saya tadi jelaskan ya. 7 langkah itu yang pertama tadi sidatnya itu yang sangat penting karena kita membudidaya sidat. Yang kedua medianya, teman-teman bisa pakai media akuarium atau misalkan ember juga bisa, sebenarnya ember yang gede atau baskom, atau misalkan yang pakai terpal juga bisa. Terpal juga murah. Kalau akuarium kan lumayan mahal ya teman-teman, sekitar 300-an yang ukuran 1 meter gini. Kalau terpal itu murah teman-teman, paling cuma 100.000, ada yang 120, bahkan ada yang cuma 70.000. Nah jadi untuk terpal itu murah kalau masalah harga. Cuman kalau akuarium ini memang enak aja sih, karena bisa kita pantau untuk pertumbuhannya. Nah itu yang kedua akuarium. Yang ketiga kita membutuhkan ini nih, yang tadi ya sudah saya bahas, untuk penyuplaian oksigen agar sidatnya tetap sehat juga ya. Yang keempat kita membutuhkan pompa. Nah teman-teman bisa lihat ini pompanya sudah saya pasang dengan cukup rapi ya, walaupun nggak jelas itu pemasangannya ya, karena kita apa namanya rusuh ya. Nah tadi berapa? Keempat ya, kemana bro? Keempat mesin. Nah yang kelima itu kita membutuhkan media ini nih, filter ya. Yang kelima itu kita membutuhkan media filter agar untuk penyimpanan air di atas ya, agar untuk penyimpanan atau penyerapan kotoran-kotoran yang dari bawah ini, itu mesin dari bawah naik ke atas baru ke filter. Nah untuk filter tadi sudah saya jelaskan, bisa pakai filter kayak gini, bisa beli. Kalau yang bekas sih di Facebook banyak juga yang jual 50 ribuan kalau yang bekas. Tapi kalau memang mau lebih bekas lagi, mau lebih ekonomis lagi, teman-teman bisa pakai ember, tapi jangan ember punya emak ya teman-teman, nanti marah. Pakai ember yang bekas aja, udah bolong, disimpan di sini. Atau misalkan kalau misalkan di terpal, bikin aja dudukan kayak kursi gitu, disimpan di atas kursi. Nah di ember kan bulat gitu, nah di pinggir-pinggirnya itu dibolong-bolongin aja, agar ketika mesin pompa ini naik ke atas ke ember, nah di ember di situ baru poin yang keenam, yaitu kapas ataupun apa gitu kan ya, untuk menyerap atau menyaring kotoran-kotoran yang terdapat dalam akuarium ini. Nah sudah tersaring baru keluar lagi seperti ini, bisa dilihat kamera ke sini, jelas nggak kelihatan? Nah jadi apa namanya, si air dari akuarium naik ke atas, di sini tersaring oleh beberapa kapas, turun lagi ke bawah. Jadi ini air udah bersih lagi, terus muter gitu ya, sehingga kadar oksigennya dan juga apa namanya kadar kebersihannya juga ini tetap terjaga.
Dan yang ketujuh juga, kita penting juga tadi saya mohon maaf, ini sebenarnya poin kelima, tadi satu paket ya. Satu paket itu dari para mesin, pompa mesin ditutup menggunakan ini ya, tadi sudah saya jelaskan, ini untuk supaya sidat tidak kesedot ke pompanya, itu satu paket. Itu yang ini poin ke-6. Nah, yang ketujuh yang gak kalah penting itu yaitu air, teman-teman ya. Air ini juga sangat penting ya, karena kalau sidat tidak pakai air mati sidatnya. Oh ya, banyak juga yang ngecek atau ngoyak ke saya, Bang, apakah sidat ini harus pakai lumpur? Oh, nggak usah. Justru sidat itu sama layaknya seperti ikan-ikan pada umumnya. Jadi memang di air tanpa lumpur juga sangat bisa. Bahkan kalau saya pakai lumpur gini bawahnya, justru nanti airnya akan keruh, bisa-bisa mati dia. Nah, gitu. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga budidaya sidat ini bisa menjadi ladang atau bisa menjadi investasi untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan ridho Allah dan barokah juga ketika kita budidaya. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama ya teman-teman. Oh ya, dan juga satu poin lagi untuk teman-teman yang misalkan sudah beli bibit ke saya, jadi kan kita juga jual bibit dan juga nampung panen. Nah, untuk bibit ini kita jual minimalnya 2 ons ya teman-teman. Jadi kan kalau mau coba-coba, kalau 1 kilo kan itu terlalu banyak, misalkan terkadang suka ada yang pengen sedikit. Nah, kita juga ada minimal 2 ons. Nah, untuk harga bisa di WhatsApp saja, karena kalau kita masukin harga di YouTube ini nanti harga pasaran akan hancur. Karena kalau saya memang di sini kebetulan pusat sidat juga ya, karena kita langsung ambil dari Muara. Ada beberapa karyawan saya yang memang khusus ditugaskan untuk mengambil ke Muara, sehingga harga yang saya jual itu sangat murah. Kalau saya pasang di sini, kasihan yang jual-jualan sidat di Facebook atau di WhatsApp dimanapun, nanti akan hancur harganya. Karena sekali lagi harga yang saya jual itu sangat murah sekali ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah beli bibit ini ke saya, nah saya juga nampung untuk hasil panennya. Misalkan teman-teman udah siap panen nih sidatnya, saya nampung berapa kilo atau misalkan berapa puluh ton juga saya siap tampung. Kalau memang sidatnya sudah siap panen, karena saya sendiri pun sekarang ya bisa dikatakan cukup kewalahan untuk konsumsi, khususnya ya untuk konsumsi saya sangat kewalahan sekali, karena memang sangat jarang sekali budidaya khususnya di Indonesia ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, komen di bawah, silahkan komentar apapun, dan jangan lupa juga klik subscribe di kanan kalau nggak salah, dan nyalakan juga tombol loncengnya ya teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan video saya berikutnya. Karena saya insya Allah setiap hari akan buat video seputar sidat khususnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.